Oke, welcome back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Yes. Oke, tadi suara kamu sempat nggak masuk pas jawab salam. Udah jelas kok sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitu. Jadi, ini sebenarnya kita membuat videonya di waktu yang sama ya, sama video sebelumnya. Kayak outfitnya masih sama. Ya, tapi beberapa jam lagi adalah 2026, apapun itu. Iya, karena itulah kita mau bahas soal, Hmm, New Year, you like New Year vibes. ya, your vibes lah gitu. Satu kata for 2025. What? Oh, kamu nyuruh Iya, aku. iya, gue nanya. Satu kata, belajar sih. Oh iya, karena lagi Tapi setiap S2. tahun sih sebenarnya belajar ya. Maksudnya, Ih, gimana maksudnya tuh? ya belajar setiap tahun dia bener. Cuman, cuman aku bener-bener ngerasain proses. Nggak tahu di S2 ini aku bener-bener merasakan proses kayak dari 0 ke 10 lagi gitu loh. Ya nggak ke 10 mungkin masih di 7 lah sekarang. Cuman biasanya tuh tahun-tahun sebelumnya pas SMP di jenjang-jenjang sebelumnya SMP, SMA, S1 gitu perubahannya itu nggak sesignifikan itu. Cuman aku di sini ngerasa kayak signifikan banget. Aku mulai mungkin dari bukan dari nol bahkan mungkin dari minus gitu ya. Dari minus terus sampai ya benar-benar merasakan proses belajarnya itu. Terus juga proses belajar in a Western culture gitu kan. Terus yang aku belajarin banget itu tuh tentang bagaimana untuk ngebangun courage, keberanian lagi sama belajar dari nol lagi, belajar untuk belajar. Aku pernah bikin tulisan seni untuk belajar, seni untuk tidak mengetahui bagaimana kita menghadapi ketidaktahuan itu dan belajar di saat kita menghadapi ketidaktahuan itu. Itu kerasa banget sih tahun ini, gitu. Makanya highlight besarnya sih belajar, gitu. Ya walaupun setiap tahun belajar, teman lebih ke highlight lagi. Hmm, Ingat. What Tapi about ngerti you? banget sih kayak belajar untuk belajar tuh eh bisa dipahami sih karena mungkin dulu definisi belajar personally gue kayak just accepting, absorbing, ya itu bukan just sih, maksudnya kayak menerima informasi, tapi ternyata kita tuh literally gelas kosong, kayak banyak banget ya hal yang belum kita tahu dan mencerna sesuatu tuh it takes time gitu loh. Di tengah gencaran banyak kayak informasi because of digitalization, itu tuh jadi kayak apa ya, harus banyak apa ya kayak grit juga terus kayak rasa yang lebih besar lagi untuk belajar itu sendiri Iya jadi betul-betul. makin challenging. Iya, dan mungkin aku ngeliatnya juga karena mungkin ya faktor juga ya, I mean faktor grow up-nya kita juga gitu Iya, loh. iya. Maksudnya di saat itu kan kita ngeliat belajar, oh ya udah sekedar sekedar kontekstual kayak oh di kelas kalau kamu dapat nilai baik berarti kamu belajar, kalau kamu nggak dapat nilai kalau berarti kamu berhasil gitu kan, kalau nggak dapat nilai baik kalau dapat nilai buruk kata kurang baik gitu ya kurang sempurna gitu nilainya, oh berarti kamu nggak belajar gitu. Sedangkan kalau di sini itu apa ya kalau dulu kan kita nggak ngerti apa sih proses belajar itu, oh belajar ya baca buku latihan soal terus nanti ujian dapat nilai Betul. gitu kan. Heeh. Kalau sekarang tuh bener-bener proses gimana kita apa ya aku lebih meromantisasi lagi proses ketika aku merasa tidak paham, ketika aku belajar tanya ke profesor di kelas, belajar tanya ke temen, belajar diskusi, belajar nyari dari referensi lagi kayak gitu. Itu lebih terromantisasi lagi sih di momen ini ya mungkin karena faktor U juga gitu. Um, oh iya iya sih. Itu sih. Ya tapi karena ini juga sih kalau menurutku kita udah makin sadar akan tanggung jawab terus kayak Iya sedikit betul. demi sedikit paham akan definisi kehidupan itu jadi makin bercabang pemikiran bukan misalkan matematika kita belajar matematika aljabar gitu ya rumus itu sendiri kita masukkan ke dalam otak tapi kalau sekarang ketika kita dapat ilmu oh ini ada bisa diimplementasikan ke sini loh ternyata gitu that's the thing. Iya betul. Sama ini sih aku tambahin lagi dikit ya karena aku Ya nggak ngerasa apa-apa.
aku ngerasa ini adalah jenjang dimana aku belajar dengan lebih fokus gitu. Maksudnya, kalau SD kan main-main ya. Kalau SMP SMA kan aku banyak berkegiatan pas di sekolah gitu kan. Maksudnya aku ikut lomba, suka ikut lomba, terus suka kegiatan di asrama juga kan. Apalagi pas kuliah S1, jangan tanya. Itu sangat tidak mindful belajarnya, sangat. Apalagi kena COVID itu kan. Maksudnya pas aku semester pertama, kedua itu masih pertama lah, main mindful kan. Karena masih belum COVID pas itu. Maksudnya masih lumayan lah efektif pembelajarannya. Cuman begitu kena COVID itu udah benar-benar hilang mindfulness dalam belajarnya gitu. Jadi di sini aku kan benar-benar terpaksa gak ada aktivitas lain. Aku sempet nyoba nyari aktivitas kan. Cuman maksudnya ya nggak bisa nemu aktivitas lain, ya udah fokusnya belajar. Dan ya ada sih aktivitas online cuman kan nggak begitu banyak juga karena ya perbedaan jam juga kayak gitu. Dan memang aku juga nge-push diri aku ya karena aku belajar lagi itu akhirnya aku push diri aku buat fokus gitu kan. Dan karena aku lebih mindful mungkin juga itu faktor salah satunya yang bikin aku tuh bisa menikmati proses belajarnya. Karena aku bener-bener pas apalagi semester lalu ya, semester 2 itu kan perkuliahannya cukup berat gitu. Dan di situ aku ngerasain oh gini ya nikmatnya fokus belajar gitu, bener-bener kayak mungkin karena itu juga aku bisa merasakan proses belajarnya gitu karena lebih mindful dari jenjang-jenjang sebelumnya gitu gitu Iya sih. ya, tuh kita kayak dipantik satu diksi aja udah kemana-mana. Makanya Bener juga, ter- baru belajar. terjadilah iya dari belajar. But anyway, kita comeback lagi tentang New Year vibes tadi. Mm-mm. Kalau buat kamu Em, satu kalau kata buat kalau 2025. aku tadi sebenarnya banyak ya diksi yang keluar. Ada berani, ada unpredictable. Tapi kayak kalau ditarik satu root, berani sih. Karena kan banyak keputusan tuh yang diambil di 2025. Mm. Eh, tapi pasti bisa berani itu juga karena banyak orang sekitar yang support. Dari saudara, dari keluarga, dari Anda juga gitu. Terus ternyata tidak semenakutkan itu untuk mengambil keputusan. Padahal ya again, aku anaknya agak overthinking ketika memikirkan sesuatu tuh biasanya kayak buruk baiknya juga dipikirin. Tapi kadang tuh yang buruk tuh jadi lebih Lebih melekat besar. ya di dalam. Iya ya. Iya, lebih besar. Akhirnya ketika memberanikan diri, ya kayak aku aja nggak expect gitu loh sampai belajar bahasa Inggris akhirnya tiba-tiba jadi tutor sampai sekarang itu sebenarnya bukan suatu hal yang direncanakan dan nggak memimpikan hal tersebut juga bukan resolusi 2025 bukan tapi Iya ya. aku inget banget kan aku swasta kan terus aku Mm. inget banget suatu momen ya oh ini jadi cerita aku sama temanku ketika ia baru-baru masuk tuh ya pasti kan pandangan anak negeri tuh kampus negeri tuh kan kayak lebih wow gitu kan itu kita di Mm. kafe dekat kampus terus temanku bilang lihat nih ini teman aku yang bilang kayak lihat nih nanti apa PTN ini tuh pasti bakal nyesel nggak milih gue gitu katanya tapi Mm. aku nggak ada perasaan apa-apa kala itu cuma kayak aku lebih berusaha untuk accept keadaan aja loh daripada komplain gitu tapi alhamdulillahnya sekarang karena aku tadi suka ngobrol, typing, dan bertemu sama banyak orang dari different background. Nah itu dari jadi tutor kan, karena saya murid-muridku banyak dari anak-anak PTN, terus mereka udah lulus Mm. bahkan dari multinational company juga, terus kayak ya Allah Wow, ya mungkin cool. iya dan ngerasa wah aku ternyata bisa ya sampai di tahap itu yang ya mungkin di kampus mungkin nggak setara, tapi ketika aku mastering one skill, aku bisa setara sama orang-orang yang lulusan PTN meskipun ya kalau dari segi ilmu mungkin ya belum gitu. Kita masih mempelajari hal tersebut gitu sih ya. Berani ngambil keputusan yang em, nggak pernah kepikiran gitu. Terus kayak Iya ya. ya, tapi emang support system sih yang juga main faktor akan hal tersebut. Mm. Iya sih bener sih. Kayak ya seperti yang sering kamu bilang, apa sih? Your past doesn't define you gitu kan. Ya termasuk juga di mana kamu belajar ya pasti tetap memengaruhi gitu. Cuman kan sebenarnya selain ya memang faktor environment semua itu pasti berpengaruh gitu. Pas tapi at the end yang define kamu di masa depan pada akhirnya usaha yang kamu lakuin gitu kan. Sekarang, iya betul. Mm-mm. Betul, betul. Seperti kayak kamu juga kamu kan maksudnya
dengan kamu yang pada pas pas itu rezekinya di swasta, tapi akhirnya kamu bisa networking, terus mungkin juga kamu bisa apa ya punya lebih banyak yang seperti yang kamu ceritain soal MSCB itu, bagaimana kamu selainnya belajar untuk bernegosiasi gitu kan, Tapi juga aku kalau sampai nggak bisa masuk ke swasta, community ini. aku kayaknya kurang bakal relate sama Indonesia gitu. Maksudnya kayak Hmm, aku tuh nggak tahu NU dan Muhammadiyah kan. hmm, Keberagaman Indonesia hmm. kayak ternyata tuh Iya ada ya. banyak. Aku tuh nggak Hmm, tahu gitu. Kayak oh ternyata Indonesia tuh seberagam itu gitu. Maksudnya hmm, mungkin kita tuh dulu nggak diekspos terhadap hal-hal tersebut ya. Maksudnya kita di sekolah tuh masih fokus pada ya pembelajaran aja. Terus misalkan eh, atau bahasa yang paling hmm. minimal digenjot ya bahasanya gitu. Tapi kalau Iya ya. keberagaman kayak nggak mungkin secara daerah iya gitu, secara daerah. Tapi hal-hal Hmm, lain ternyata Indonesia tuh kayak banyak banget spektrum yang aku nggak tahu gitu. Dan aku dari situ, dan aku kan sebenarnya suka sejarah kan. hmm. Nah, dari situ aku tahu Buya Hamka karena kan ya tuh dia nyebut kampus sendiri. Iya ya. Maksudnya, wah, aku tuh cukup orangnya kayak gini. Kalau ngelihat orang yang bikin emes itu tuh jadi ada rasa koneksi gitu kayak, wah, Iya gitu. ya, Jadi setiap, benar-benar aku juga lagi bisa iya relate. kamu kayak gitu juga. Iya, jadi kayak, ya sekarang as you know, ketemu Pak Bagus, jadi kayak ngomongin, nyebut nama beliau terus gitu. Hmm. Iya ada rasa, wah bersyukur banget bisa tahu orang ini gitu. Apalagi yang kalau masih hidup rasanya kayak, ya bisa menghirup udara yang sama dengan orang yang sangat luar biasa gitu. Iya iya iya. Iya benar sih. Tapi emang ini sih perjalanan aku juga, maksudnya aku juga kan pas itu kan pada akhirnya keterima jalur mandiri kan. Dan sebenarnya bukan di kampus yang aku mau gitu. Pas itu awal tuh aku move on 6 bulan tuh kayaknya. Mana kampus yang aku mau aku lewatin setiap hari kan, UW gitu. Terus habis itu aku setiap dulu pas PKKMB aku nggak seneng tuh dalam hati kayak aku lu pengennya di kampus seberang gitu kan. Terus habis itu kayak pokoknya masih masih selalu sebel gitu kan. Masih awalnya masih kayak denial gitu lah gitu. Ya alhamdulillah keterima cuman kayak masih belum bisa move on sampai ya Paham, maksudnya paham. oke Ya, aku udah paham enjoy banget cuman sih. begitu lewat kampusnya itu masih ada kayak perasaan-perasaan kayak itu loh Paham aku banget, dulu pengennya paham. di situ gitu. Cuman by the time banyak hal yang dibukakan gitu loh. Mata aku tuh dibukakan ke banyak hal gitu. Pertama, kan aku dulu kan dulu pengen banget nge-lab gitu kan. Terus ternyata aku bisa diajar sama nomor satunya kimia Indonesia pas itu almarhum Prof. Effendi gitu. Beliau sangat menginspirasi banget pas itu. Dan alhamdulillah aku bener-bener dapat rezeki. Beliau tuh karena profesor besar kan kayak ngajar itu kayak dari satu angkatan tuh cuma satu kelas gitu. Dan alhamdulillahnya dari 2 tahun kan aku sempat pindah kelas kan pas awal kelas pertama di kelas I terus habis itu di semester kedua aku pindah ke kelas C gitu di 2 tahun di semester itu aku diajar sama beliau terus gitu diajarnya sama beliau dari pertama sama kedua dan beliau sangat benar-benar big inspiration banget buat aku gitu kan terus habis itu pas itu beliau kuliahnya di Australia kalau nggak salah nah terus habis itu karena juga ya UM tuh alat instrumentasinya juga lengkap pas PKKMB ceritanya kayak gitu dan aku di situ mulai oh mungkin karena ini ya aku bisa apa ya Allah tuh tahu kalau misalnya aku tuh pengen banget apa ya, experiencing lab gitu laboratory terus habis itu penelitian gitu dan akhirnya aku bisa dipertemukan di sini terus habis itu alhamdulillah banget lagi pokoknya seiring berjalannya waktu dipertemukan dengan banyak hal komunitas yang aku ikutin sampai bisa ikut bangun komunitas orang-orang yang dipertemukan di kampus aku kayak gitu terus habis itu sama juga dosen aku yang sangat suportif dosen pembimbing aku karena beliau juga sama lagi-lagi orang masih di bawah bimbingan satu konsentrasi belajar dengan Prof almarhum Prof Effendi ini tapi beliau S3-nya di Jerman gitu dan beliau sangat inspiring banget gitulah dan sangat nge-support juga pas aku bilang mau lanjut S2 di luar negeri kayak gitu jadi dan sampai akhirnya aku di semester akhir itu bisa dipertemukan dengan senior-senior aku yang juga udah pernah apply beasiswa dan sampai akhirnya aku bisa apply beasiswa dari mulai persiapan buat LPDP sampai juga terakhir dikenalin sama Erasmus sampai akhirnya aku keterima di Erasmus juga gitu. Jadi kayak
Makanya mikir mungkin kalau aku diterima di kampus-kampus yang lain mungkin aku akan terlalu sibuk dan nggak bertemu dengan hal-hal positif yang aku temuin saat ini kayak gitu. Jadi sekarang gini, planning itu pasti, cuman pada akhirnya kemanapun jalan hidup ini berjalan, gimana sih? Pokoknya arah hidup ini berjalan gitu ya. Itu pasti insya Allah ada hal-hal baik yang akan dipertemukan gitu. Ya, tergantung pada penerimaan kita gimana. Sebenarnya kasusnya hampir sama. Akhirnya ketika aku nerima, apalagi kan sebenarnya emang kalau nih dilanjutin emang jadi panjang banget. Padahal bahas kuliah, padahal tadi New Year Vibes, tapi Iya, mau nyambung sedikit ya. nanti kita kan bakal balik lagi habis ini New Year Iya, Vibes. kita balik lagi. Em, jadi fun fact-nya, UHAMKA itu kampusnya di mana, ada gedungnya tuh di mana-mana. Nah, Mm, orang tua aku tuh prefer aku tuh kuliah tuh deket gitu kan ya, mungkin karena environment Jakarta, you guys know gitu. Ya, ya udah. Nah, yang deket sama aku itu ada jurusan kesehatan yang nggak mungkin saya masuk karena saya nggak ada interestnya juga ke situ dan bukan backgroundnya. iya. Dan yang dua paling mungkin psikolog sama komunikasi. Akhirnya Mm, konsul lah sama abangku gitu. Eh, terus dia bilang, kayaknya kamu masuk Ilkom aja deh gitu. Nah aku kan Ilkom tuh kayak paling bawah banget pilihanku tuh. Ilkom tuh paling bawah. Saya kayak IPS tuh kan kayak ada manajemen akuntansi segala macam ya. mm. Aku Iya, tuh iya. manajemen kayak pengennya manajemen. Itu kalau misalkan Iya, iya. UHAM Kak di kampus itu manajemen, pasti saya ngambilnya manajemen. Terus kayak, jadi like I told many people kalau gue tuh tersesat di jalan yang benar karena kayak gak ada Iya, maksudnya iya. ilkom terus kecebur terus kayak wow gue banget ya kayak Sebagai seorang yapper gitu ya. iya. Terus juga gue suka kan mempelajari teori-teori gitu terus kayak di semester 2 dan 3 itu kan ada teori komunikasi apalagi nah again kayak ketemu orang maksudnya ketemu orang kayak ada salah satu tokoh Jalaluddin Rahmat kan dia salah satu dosen komunikasi yang cukup besar ya namanya di Indonesia dan gak sering apa dijadikan rujukan untuk penulisan jurnal ilmiah dan salah satu bukunya Psikologi Komunikasi itu itu sangat menjadi rujukan banyak orang lah karena di jadi pada tahun itu psikologi komunikasi pertama kalinya komunikasi itu dikaitkan maksudnya menjadi irisan dengan psikologi itu tuh pertama kali ditranslate bukan ditranslate sih maksudnya buku-buku bahasa Indonesia itu pertama kali dibuat sama Kang Jalal jadi kayak wah kayak Ah, kayak ya again sama orang kayak gitu mm, tapi anyway ya di maksudnya di akhir tahun itu memang kayaknya momen-momen untuk kayak ngelihat apa nih yang kita dilakuin di iya 2025 betul. Mm. terus sama di 2000 kita nih mau Tahun gimana ke berikutnya. depan gitu. Nah kebetulan gue juga berbeda nih tipenya sama lo kan kayak gue bukan anak Mm, yang resolusi atau apa ya udah misalnya tahun baru menurut gue tuh hari yang sama kadang gue bikin resolusi juga di bulan Mei atau bulan Juni bahkan mm. tergantung Mood. kondisinya aja iya nggak mood Ya. tergantung kondisi atau karena kalau misalkan kerja kayak kita juga ngelihat oh Mm, mau ya kadang kalau kerja juga Q1 Q2 Q3 gitu juga sih iya cuma kan? kalau gue Mm-mm. iya sih tapi nggak jadi resolusi karena kita misalkan kalau agensi kan kayak ngelihat oh konten yang rame itu kan ada peak season kayak misalkan Natal tahun baru Mm-mm. Ramadan gitu kan Lebaran itu Mm-mm. kan orang-orang lagi banyak belanja lebih-lebih ke sananya gitu Mm. jadi bukan Q1 Q2 tapi karena resolusi terus kayaknya cukup terdampak pada gue tuh akhirnya kayak gini loh kemarin gue bikin resolusi ada tapi by digital gitu kan di Hah. tab gue bisa gambar-gambar kayak oh iya ya mau ngapain ya 2006 ya terus kayak Mm. nggak apa-apa kita pengen pengen banyak nggak apa-apa ya kalau dulu tuh kayak emang Betul. boleh nggak sih? Maksudnya kayak muluk-muluk nggak sih mintanya terus inget banget sama ucapannya Raim Laude kalau nggak salah loh Tuhan kan maha kaya kalian justru kalau mintanya dikit itu bisa jadi tanda kalian mengkerdilkan Tuhan gak sih kan Tuhan maha Iya kaya yang benar punya sih. semuanya kenapa kayak Mm-mm. ya minta aja mobil kalian yang Land Cruiser kayak apa Pajero kan Tuhan maha kaya itu kayak ini juga sih kenapa 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 kita ngerasa ya usahanya tapi harus
sama gitu. Iya, realistis lah, tetap realistis gitu. Eh, Iya benar sih. Kalau aku, kalau aku bikin resolusi tuh dari zaman SMA sih. Suka bikin resolusi kayaknya dari entah tahun keberapa, tahun pertama atau tahun kedua. Pokoknya aku udah mulai suka yang bikin revolusi. Takut banget. Resolusi, resolusi. Jadi dari situ aku udah mulai kayak dulu cuman ini sih di kayak notes diary gitu, suka bikin tahun ini kira-kira mau. Kalau dulu tuh bukan lebih ke achievement, cuman ya karena emang di SMA juga kita lebih terbatas gitu ya. Terus ya fokusnya kan emang belajar aja gitu pas itu. Jadi ya fokusnya kayak perbaikan diri, kayak pola hidup apa nih yang mau diubah gitu, perbaikan seperti apa gitu gitu. Dan aku Allah. ya aku oh, Masya Allah. Terus habis itu aku sukanya tuh ya karena dengan adanya New Year vibes itu aku merasa itu ada time frame yang jelas gitu. Oh, soal ini rentang waktunya ini dalam 1 tahun ini nih kayak gitu ya. Walaupun evaluasi diri tuh tetap harian. Maksudnya kapanpun ketika kita berbuat kesalahan kita biasanya kadang juga aku kasih note kayak oh pelajaran hari ini kayak kalau bisa jangan diulang lagi kayak gitu. Cuman ketika apa ya aku ngerasanya tahun vibes itu apa New Year vibes itu karena ada momen pergantian tahun ya walaupun memang dia kayak sekedar formality gitu ya. Cuman dengan formalitas itu jadi ada batas yang jelas nih. Oh iya aku melangkah nih 1 tahun ke tahun yang baru kayak gitu. Dan di situ aku ngerasa jadi lebih nyaman buat refleksi karena free itu tadi time frame-nya tuh jelas gitu. Oh selama 12 bulan, selama 365 hari kayak gitu. Gitu. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong pencapaian ya, kemarin tuh eh Muti, teman kita, dia kan suka nulis kan di blog. Oke, izin Muti ya nyebut. Kamu sering ngikutin dia, vlognya dia? Enggak, kita emang sering ngobrol kalau terkait tulisan gitu kan. Atau misalkan ada isu Hmm. apa, tapi pendekatannya beda lah gitu. Nah, dia tuh nanya, kamu tuh udah hidup di dalam mimpi kamu belum gitu. Akhirnya gue jadi refleksi dong. Deep banget. Iya, Kamu dia sudah tuh hidup dalam mimpi gitu. kamu belum? Terus gue Puitis banget. merefleksikan diri. Kalau gue udah. Tapi gini konteksnya. Mungkin mimpi gue segini, tapi yang udah gue jalanin segini. Kayak dapetnya baru segini gitu. Tapi at least gue masih hidup di dalam mimpi gue. Hmm. Terus gue jadi bersyukur banyak gitu loh. Karena kan gue cukup stubborn kan anaknya. Kayak kalau misalkan mau apa harus dapet gitu. Atau misalkan dikasih rule apa kayak kenapa harus seperti itu gitu. Eh, kan dia juga nanya kenapa menurut kamu penting gak hidup dalam mimpi? Menurut gue penting karena hidup itu kan pada akhirnya yang memutuskan semua yang ngerasain itu diri sendiri kan kayak nggak ada orang lain meskipun lo kayak sefrekuensi banget sama teman lo punya pasangan yang sangat ini yang literally itu dalam diri kan jadi ketika lo memutuskan sesuatu dan semua keputusan itu kan pasti ada challenge ya kan meskipun itu kayak sesuai sama dreamnya kita nah tapi itu karena nggak ada eksternal jadi masalahnya tuh cuma ya di challenge-nya itu secara objektif. Berbeda kalau misalkan dia disuruh gitu, kamu kuliah di sini gitu. Ketika dia dapat tantangan, dia jadi dua, double gitu. Kayak gue disuruh bukan kesuka. Terus apalagi misalkan bukan kesukaan gue gitu. Terus ada challenge-nya lagi misalkan banyak banget nih tugasnya gitu. Jadi terlalu banyak yang harus dipikirin instead of kalau emang itu keputusan lo ambil berani. Ya udah kalau misalkan Iya, ketika iya. kesulitan, jadi kayak ini kan keputusan gue, ya lo harus bertanggung jawab Betul. gitu. Betul, betul. Masuk sih, masuk akal, make sense. How about you? Ya Have you? benar sih. Udah belum? Udah belum hidup di dalam mimpi? Sama kayak kamu sih, udah. Cuman um, istilahnya I had like a big bubble of dream gitu. A big Hmm. bubble of dream. I've been in a part of this, but I haven't achieved the top of this bubble. Kayak aku punya topnya, cuman aku sudah ada dalam dream itu. Kayak misalnya aku dengan kehidupan aku ya, aku akhirnya bisa mengunjungi tempat-tempat yang dulu aku pengen banget dan aku cuma nonton di TV kayak Iya. gitu. Dan akhirnya sekarang aku udah bisa ngunjungin, terus juga bisa belajar di luar negeri kayak gitu dan bisa mendalami science and working in a lab as I wanted gitu. Udah gitu, cuman ya
masih ada satu mimpi emang dari masa kecil aku yang masih belum tercapai. Cuman aku udah ada di bubble itu, dan in this bubble I have a road to to achieve this apa this top dream gitu. Cuman satu hal yang aku sadari sejak aku apa ya, mulai dari lulus kuliah ya, utamanya ya aku lulus kuliah dan sekarang lanjut S2, bahwa dream itu growing gitu. Dan aku setuju banget sama kamu kalau misalnya manusia itu harus memperjuangkan mimpinya, karena harus punya mimpi dan memperjuangkan mimpinya ya, maksudnya ya walaupun mimpi itu nggak harus besar gitu ya, walaupun sekedar mimpi untuk bisa bermanfaat orang lain, untuk melihat orang-orang di sekitarnya tersenyum, itu udah mimpi gitu. Karena itu yang bakal ngasih purpose ke dalam kehidupan kita. Karena apa bedanya kita dengan tumbuhan di jalan yang tumbuh mengikuti siklusnya dia. Kalau kita kan, kita bisa memutuskan kayak, oh aku mau tumbuh di sini. Kalau misalnya bunga gitu, bunga itu kan tumbuh ya udah kemana angin ngebawa si apa biji-bijinya itu kan, kayak gitu. Dia nggak punya kehendak atas apa yang dia mau gitu. Sedangkan kalau kita kan, we have apa ya, kesempatan untuk memilih gitu ya, walaupun memang nggak semua orang bisa punya kesempatan yang bebas karena environment, entah itu Betul. dari keluarga atau dari dari regulasi yang ada di sekitarnya. Cuman ketika kita punya mimpi, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengusahakan untuk seenggaknya take at least small steps gitu, apa untuk bisa ngecapai, atau sama seperti yang kamu tadi kamu bilang, bisa melakukan sesuatu yang lebih bertanggung jawab gitu. Dan kembali lagi ke apa yang tadi aku bilang, bahwa perjalanan itu bikin aku nyadar bahwa, oh, dan kita kalau kita berbicara mimpi itu nggak pakem loh gitu, maksudnya, oh, ketika kita growing, mimpi kita juga bakal growth gitu. Karena mungkin sebelum aku ke kuliah S2 ini, aku punya mimpi yang berbeda ya, walaupun masih di bubble yang sama, cuman specifically direction dari mimpi itu tuh beda dengan aku yang sekarang, dan itu sangat dipengaruhi dengan proses yang aku jalani gitu. Jadi kesimpulannya yang aku dapat itu, kalau mimpi itu bisa berkembang dan ikut berkembang juga ketika kita berkembang gitu. Mimpi itu nggak pakem gitu. Iya, iya, iya. Iya sih, benar-benar. Jadi ngerasanya kayak setelah percakapan itu tuh ngerasa bahwa ya udah mimpi aja segede-gedenya, tapi harus strategis dalam meraihnya gitu. Ya Dan betul, evaluasi. tetap Ya kayak strategis. contohnya kan aku waktu itu milih kampus UI kan sebagai tujuan gitu. Tapi strategiku kala itu ketika aku evaluasi memang tidak realistis dan tidak sesuai dengan Ya. apa requirement kala itu gitu. Nah, akhirnya kayak ya ternyata itu bukan salah mimpinya, tapi kayak karena apa yang telah aku lakukan itu tidak match gitu. Tapi meskipun begitu, at least masih apa kayak tujuannya PTN tapi at least masih kuliah gitu, masih S1 gitu. Nah, itu jadi ya meskipun kita ada di ya jatuhnya kayak di remahan-remahan gitu, tapi kita kayak masih ada di dalam mimpi itu, ngerti gak sih? Iya ya, iya ya, in the big bubble gitu kan. Jadi Iya. aku jadi di sini aku jadi menafsirkan ini sih, big bubble dream sama specific dreams yang path-nya itu jelas gitu. Mungkin kenapa aku dan kamu, kita kita yang berdua ini, kita tidak begitu apa ya, kita tidak begitu kehilangan makna dan hope gitu ketika apa ya, beberapa goals kita tidak tercapai ya, karena we know the big bubble. Jadi walaupun misalnya kita Um, nggak tercapai dengan spesifik dream yang kita udah canangkan, tapi kita bisa langsung pindah gitu. Oh no, less than 10 minutes. Iya gitu, cepet banget ya. Kita belum ngebahas tentang rencana kita di tahun 2026. Gitu sih, jadi kalau ngomongin dreams, ya, kayaknya kita butuh yang ya, ya. ngedefine, apa ya, kayak broad define-nya, terus baru kita punya specific defines-nya, eh, dan dalam definition yang lebih spesifik ini kita perlu apa ya, perlu rasa legowo juga lah gitu. Oke. Oke, mungkin untuk menutup ya, kayak apa resolusi besar kamu ya majornya atau tema yang mau dibawa. Resolusi besar.
resolusi besar aku ini sih, berani untuk shift into industries sedangkan karena selama ini zona nyaman aku itu di belajar gitu kan. Maksudnya aku S1 terus S2 aku menjelang S2 kan aku nggak ngambil apa ya dunia profesional yang real gitu kan. Kayak aku cuman ngajar-ngajar freelance kayak gitu kan. Lebih ke freelance banyaknya jadi asisten lab gitu, which is not a real professional work gitu. Jadi to be brave enough to move to the real professional world gitu. Itu sih. Oke, oke. Amin, semoga dimudahkan. Amin. Yeah. What about you? Kalau aku kayaknya pengen ketemu lagi sama orang yang different background, yang punya perspektif luas tentang, apalagi yang passionate sama bidangnya itu, wow banget rasanya pas Mm-mm. ngobrol kayak ngelihat ya, maksudnya kita ngelihat orang yang Iya jatuh sih. cinta aja indah ya. Apalagi sama dia yang kayak dia punya skill terus dia menyukai apa yang dia lakukan tuh juga juga indah ketika orang karena I don't know, mungkin kayak ada energi positif di situ, jadi kayak menyukai dan mencintai itu menjadi energi yang positif. Terus juga sama ya semoga dampaknya jadi tambah luas, banyak keluarga atau Mm. teman dekat. Dan, tapi sama keluarga sama teman dekat juga lebih banyak lagi yang bisa diberikan. Itu sih. Kalau dari saya. Iya gitu. Tapi kamu udah bikin vision board kamu tahun ini? Udah tapi belum selesai. Kalau aku vision board udah sih aku taruh di desktop. Sebenarnya bukan ya kembali lagi aku ya kalau ke dalam hal ini kalau vision board aku kemarin karena ini sih kemarin sempat beberapa bulan lalu. Jadi sebenarnya sudah ada tapi bukan as a New Year of 2026 tapi itu ya udah aku bikin aja dari kemarin-kemarin gitu. Aku taruh di desktop. Biasanya kalau setiap tahun tuh ini aku sejak 2023 aku mulai ini presentasi ke keluarga aku gitu. Oh, terus ini mau present juga. Iya, cuman By sayang Zoom. sekali masih belum aku siapin. Iya, by apa? By Zoom. Iya, by Zoom Presentnya gitu. by Zoom. Iya, belum aku siapin tapi jadi bias, pas dari 2023 itu aku mulai mulai inisiatif gitu. Pas itu aku mikir kan mereka sebagai main investor spiritually dan financially juga kan pas itu karena masih dibiayai sama mereka hidup gitu. Jadi akhirnya aku mikir why not sebagai investor mereka juga harus tahu visi misi aku di tahun itu apa, goals aku ke arah mana gitu. Akhirnya ya udah aku jelasin lah aku punya mimpi-mimpi ini. Terus habis itu tolong doa, tolong doain kayak gini ya dan pas itu karena masih 2023 dan aku belum bener-bener yang apa ya financially independent gitu. Jadi Independen. aku juga bilang dalam mencapai hal ini kopi itu sangat menunjang gitu. Aku suka apa kayak kalau aku work from cafe itu sangat menunjang apa produktivitas aku gitu. Terus akhirnya jadi mohon didukung secara financially buat ngafe kayak gitu. Terus kayak orang tua aku ketawa ya insya Allah diusahakan gitu. Gitu sih. Oh. Dan ya alhamdulillah sejak itu apa ya karena aku presentasi jadi aku juga lebih proper gitu kan kayak nilai oh ini yang aku mau capai dan di tahun berikutnya aku juga kayak jadi flashback oh di tahun ini yang sudah aku capai ini loh gitu terus tahun depan jadi akhirnya kayaknya jadi bakal annual ritual gitu deh. Hmm. Ya, semoga. Semoga dimudahkan apa-apa yang kita mimpikan dan semua orang mimpikan Amin. selama itu kebaikan. Dan ya, begitu dulu dari kita. Iya, Semoga ini long lasting. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait, bentar, nyangkut dia. Bye bye.